Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmawati, NIM saya 87755015 Saya mengambil prodi BGSD dengan mata kuliah Pendidikan Hak Anak di SD. Saya berasal dari UT Padang, Sentral Salut Kota Bati. Baiklah, kali ini saya akan membuat tugas dengan membuat video tugas dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan mata kuliah Pendidikan Hak Anak di SD. Pertanyaan yang pertama saya bacakan. Ini pertanyaan pertama. Jelaskan dan contohkan 4 elemen dalam perkembangan moral menurut Hurlock 1978. Ada elemen 4 perkembangan moral menurut Hurlock 1978 adalah sebagai berikut. Berikut saya sebutkan. Pengetahuan moral, pemahaman tentang benar atau salah. Contoh, anak mengetahui bahwa mencuri adalah perbuatan yang salah atau yang tidak baik. Oke. Yang kedua, perasaan moral. Emosi yang terkait dengan benar dan salah. Contoh, anak merasa bersalah setelah berbohong, karena berbohong itu tidak baik. Yang ketiga, perilaku moral. Tindakan yang sesuai dengan norma dan nilai moral. Contoh, anak membantu teman yang kesulitan. Karena membantu itu, karena kita harus saling membantu, apalagi teman. Yang berikutnya, pertimbangan moral. Kemampuan untuk membuat keputusan moral yang rasional dan bertanggung jawab. Contoh, anak memilih untuk tidak mencontek meskipun ada kesempatan, karena mencontek itu tidak baik, apalagi saat kita ujian, ulangan. Oke, pertanyaan yang kedua. Jelaskan dan contohkan mengapa disiplin penting bagi anak. Kebutuhan apa saja yang dapat terpenuhi melalui disiplin? Disiplin penting bagi anak karena membantu mereka mengembangkan pengendalian diri, tanggung jawab, dan kemampuan untuk mengikuti aturan. Contoh, anak yang disiplin akan belajar mengerjakan tugas tepat waktu, menghormati orang lain, dan mengendalikan emosi negatif. Kebutuhan yang dapat terpenuhi melalui disiplin itu apa saja ya? Ayo. Yang pertama, kebutuhan akan rasa aman dan nyaman. Disiplin menciptakan lingkungan yang terstruktur dan predictable sehingga anak merasa aman dan nyaman. Kalau disiplin itu kita merasa nyaman belajar. Yang berikutnya, kebutuhan akan penghargaan dan pengakuan. Anak yang berhasil mengikuti aturan dan menunjukkan perilaku yang baik akan mendapatkan pujian dan penghargaan. Kita menunjukkan perilaku yang baik akan mendapatkan pujian dan penghargaan. Oke. Yang berikutnya, kebutuhan akan aktualisasi diri. Disiplin membantu anak mengembangkan potensi dirinya melalui latihan dan pembiasaan yang positif. Oke. Yang soal berikutnya, yang soal nomor 3 ya. Coba cari kasus bullying yang terjadi. Anda bebas menggunakan berbagai referensi. Lalu mengapa bisa terjadi hal tersebut? Dan solusi seperti apa yang dapat dilakukan oleh guru atau orang tua untuk mencegah kasus bullying itu? Oke, contoh bullying itu kayak seorang siswa kelas 5 SD menjadi korban bullying oleh teman-teman sekelasnya karena memiliki tubuh yang gemuk. Korban sering diejek, dikucilkan, dan bahkan dipukuli. Penyebab bullying itu kurangnya empati, pengaruh teman sebaya, atau lingkungan keluarga yang tidak sehat, kurangnya pengawasan, kurangnya perhatian juga bisa jadi juga ya. Oke.
Solusi pencegahan bullying itu sebagai berikut. Yang pertama, membangun iklim kelas yang positif dan inklusif. Berikutnya, mengajarkan siswa tentang empati dan menghargai perbedaan. Sebagai guru, kita harus mengajarkan kepada murid itu cara menghargai teman, cara mengajarkan kepada cara berteman dengan baik. Yang berikutnya, menindak tegas pelaku bullying. Yang pertama, orang tua membangun komunikasi yang baik dengan anak, mengajarkan anak tentang nilai-nilai moral dan etika, mengawasi perilaku anak, bekerja sama dengan pihak sekolah untuk mengatasi masalah bullying. Kita sebagai orang tua itu kita harus mengajarkan moral dan etika kepada anak supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti bullying, mencaci, saling mencaci, saling menghina. Soal keempat, bagaimana minimalisir stereotipe gender pada anak-anak. Pertama, pendidikan sejak dini. Ajarkan anak-anak bahwa setiap individu unik dan memiliki potensi yang sama tanpa memandang jenis kelamin. 2. Menghindari penggunaan bahasa yang bias gender. Gunakan bahasa yang netral gender dalam berbicara dan menulis. Yang berikutnya, berikan contoh peran yang beragam. Tunjukkan kepada anak-anak bahwa laki-laki dan perempuan dapat melakukan berbagai macam pekerjaan dan aktivitas. Yang berikutnya, mendukung minat dan bakat anak-anak. Kita sebagai guru itu harus mendukung bakat dan anak-anak. Contohnya, dorong anak-anak untuk mengejar minat dan bakat mereka tanpa memandang jenis kelamin. Oke, sekian dari saya. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.